Sobat Kuning Putih, hari ini 19 Oktober 2023, OSIS SMAK Syuradikara menyelenggarakan kegiatan LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa bagi anggota OSIS kelas 11. Kegiatan ini bertempat di Taman Firdaus Nanganesa. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mental kepemimpinan para anggota OSIS kelas 11. Mau tahu keseruannya? Yuk simak video berikut ini. Halo Sobat Kuning Putih, kali ini OSIS MPK SMAK Syuradikara mengadakan kegiatan LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. LDKS berlangsung selama 3 hari, dimulai pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Sobat Kuning Putih, kegiatan ini dimulai dengan acara pelepasan para peserta dan panitia LDKS yang bertempat pada Naungan Hijau 1 SMAK Syuradikara. Nah, Sobat Kuning Putih, saat tiba di tempat LDKS yakni Taman Firdaus Nanganesa, kegiatan kemudian dimulai dengan upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa. Dalam upacara pembukaan ini, Ketua Panitia LDKS 2023 memberikan sambutan singkat. Selain Ketua Panitia, Pembina OSIS MPK juga memberikan sepatah dua kata untuk membuka kegiatan ini. Yang pertama, yang terhormat Pak Isto, Pembina MPK, Pak Eman sebagai Pembina OSIS, Bapak Ibu Guru Pendamping, adik-adik OSIS periode yang lalu sebagai panitia. Yang saya kasihi dan saya cintai ini adik-adik saya ya, yang calon OSIS. Yang pertama, bahwa semua tujuan tentang pelatihan ini sudah digambarkan oleh Ketua Panitia tadi, ada 4 tujuan. Berarti sekarang ada latihan kepemimpinan tingkat dasar, berarti mesti ada kelanjutannya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pater Erik SVD. Saudari dan saudaraku umat beriman yang terkasih, latihan dasar kepemimpinan siswa dan pembentukan lembaga permusyawaratan kelas adalah suatu program tahunan yang dibuat oleh sekolah dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan atau skill di bidang pendidikan, di bidang kepemimpinan dengan tujuan untuk pembentukan karakter. Kita mengawali kegiatan kita dengan perayaan Ekaristi, menandai bahwa kita memohon penyertaan Tuhan dalam kegiatan ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Demikian kamu mengaku diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Maka permenungan kita pada sore hari ini untuk sampai pada aktus mengkhotbahkan diri dan sesama, kita buat suatu dinamika dalam sebuah permainan, dan kalian nantinya akan menanggapi permainan-permainan itu, mengambil pesan-pesan penting yang sedikit tidaknya membantu kamu untuk menilai bagaimana proses pembentukan karakter dirimu sebagai seorang pemimpin. Oke? Sekarang berdiri dan geser kursi. Permainan ini kita beri nama permainan kata kunci ya. Pertama kita buat lingkaran dulu ya. Sekarang kita buat lingkaran supaya lebih
terstruktur, lebih terbuka supaya kita bisa lihat kamu satu persatu. Buat lingkaran jangan takut. Sekarang angkat tangan kanan, turunkan tangan kanan, angkat tangan kiri, turunkan tangan kiri, angkat kaki kanan, turunkan kaki kanan, angkat kaki kiri, turunkan kaki kiri. Tuhan Yesus, Tuhan ojek, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Apa makna yang kamu temukan dalam pertanyaan pertama? Melatih kefokusan dan konsentrasi. Fokus dan mendengarkan perkataan orang lain. Kekompakan dan kerjasama. Bertindak sesuai suruhan. Kerjasama dan ketelitian. Untuk melatih konsentrasi, fokus pada hal yang kamu inginkan dan belajar untuk mendengarkan. Bagi gereja Katolik di seluruh dunia dan perdamaian di dunia, semoga Allah Bapa selalu memberkati agar kita selalu mendapatkan perdamaian. Marilah kita mohon. Demikianlah doa-doa permohonan yang kami aturkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Sedilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Malam harinya, terdapat acara singkat yang dibuka dengan sambutan dari Ketua OSIS SMAK Syuradikara. Perkenalkan diri, nama saya Heribertus Vergiano Paus, bisa dipanggil Gian. Di sini saya berlaku sebagai moderator materi yang pertama. Selanjutnya, saya mengundang Bruder Christianus Ribeiro SPD sebagai pemateri kita pada materi yang pertama ini untuk bisa masuk ke meja agar bisa memulai materi kita. Dalam acara singkat ini, Kepala Sekolah SMAK Syuradikara, yakni Bruder Christianus Ribeiro, memberikan beberapa materi singkat kepada para peserta latihan dasar kepemimpinan siswa. Artinya calon-calon pemimpin masa depan teristimewa di lembaga kita. Baik adik-adikku semua, saya diberikan sebenarnya Pak Kupertino yang beri materi ini, ya, alumni kita, lalu dia sangat profesional di bidang arsitek dan juga psikologi. Dengan begini sesi 2 saya tutup dan izinkanlah saya membacakan kesimpulan materi yang pertama ini sebelum saya tutup materi ini. Motivasi berorganisasi motivasi sendiri adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri manusia yang senantiasa dapat selalu dikembangkan dari dalam atau luar dan dapat berdampak positif bagi orang lain. Motivasi di dalam organisasi dapat bertahan apabila di dalam organisasi tersebut ditumbuhkan budaya apresiasi dan saling bekerja sama, karena dorongan dan motivasi menentukan keberhasilan. Semua orang di dalam organisasi juga harus berpartisipasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Kepekaan yang tinggi dari teman-teman leader juga menjadikan hal yang penting dan menjadikan organisasi itu rumah cinta. Karena dengan begitu, organisasi dapat membuat semua orang merasa nyaman. Dan sebagai leader, pesan dari saya, jadilah leader yang dapat menerima kritikan
dan jadikan kritikan itu menjadi langkah awal untuk berubah menjadi lebih baik. Seorang pemimpin yang berkualitas diukur dari kemampuannya dalam memberikan motivasi, mempengaruhi, dan berkontribusi bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Keesokan harinya pada Jumat 20 Oktober 2023, kegiatan LDKS ini diisi dengan berbagai materi yang telah disiapkan oleh OSIS MPK. Senati kamu ini kan kamu tuh orang-orang terpilih untuk latihan kerdas atau kepemimpinan. Jadi kamu yang akan mengerjakan ini surat menyurat nanti. Ketika kamu mau tulis ini surat, kalau kata itu kamu masih bingung, kamu cek browsing saja di Google KKBI, tulis ketik KKBI, klik enter, dia pasti akan muncul. Atau tambah lagi di depan MPD seperti Budiar Kris atau Patrister nanti. Debat atau diskusi adalah sebuah sarana utama transformasi. Transformasi itu kita memindahkan satu informasi kepada orang lain. Ukurannya apa? Ukurannya ada 4. Begitu kita mentransformasi ilmu, transformasi perdebatan kita, maka transformasi itu dilihat sebagai sebuah sarana. Pertama, transformasi adalah media. Maksudnya apa dalam perdebatan? Setiap kita menggunakan perdebatan atau perdiskusian itu untuk menyampaikan informasi yang satu kepada yang lain, untuk mempertahankan suatu argumen yang satu. Materi yang diajarkan pada peserta pun sangat beragam, seperti public speaking dan teknik debat serta diskusi. Setelah menerima materi, peserta LDKS akan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan materi yang telah diberikan seperti debat dan diskusi. Kau bicara saja langsung sesuai dengan kau punya pikiran pandangan, maka secara otomatis di situ kau langgar poin 2. Namanya berdebat harus ada data, harus ada sumber. Dia bisa bekerja dalam konteks yang lain selain sebagai pegawai perpustakaan. Selain itu, untuk menginput data juga, itu tuh pasti dalam dia punya organisasi itu sudah ada mekanisme. Misalnya dia harus mengabsen secara online, otomatis dia tidak mungkin menipu wajah dia sebagai pegawai di situ. Dan jika tidak mentiadakan perpustakaan, maka kita sudah mempunahkan minat literasi baca secara offline, dengan dimana para calon tenaga kerja yang awalnya berniat ingin bekerja di perpustakaan malah beralih fungsi untuk bekerja di tempat lain, atau yang awalnya dia berpikir bahwa dia mungkin bisa bekerja secara langsung di kantor perpustakaan tersebut, malah harus beralih fungsi bekerja mungkin secara work home dengan cara memanfaatkan media sosial atau memanfaatkan internet hanya untuk mengalih fungsikan pekerjaan yang awalnya secara offline menjadi online, dan menurut saya ini kurang efektif. Secara kontekstual, minat baca secara offline itu sudah mulai berkurang secara kontekstual. Dengan apalagi dimunculkannya dengan aplikasi-aplikasi baca, sehingga dirasakan bahwa pembaca akan merasa lebih efektif dan efisien jika digunakan secara online. Untuk terhadap sesi pernyataan awal terhadap mosi dan sesi debat, kesempatan pertama saya berikan kepada tim oposisi. 3 menit dimulai dari sekarang. 5 aspek bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang kesehatan, yaitu meningkatkan produktivitas dan menghindari radiasi. Seseorang jika membaca buku terlalu lama akan memberikan atau merasakan resiko kejenuhan yang tinggi dikarenakan dinilai tidak menarik. Kemudian yang keenam, kapasitas perpustakaannya terbatas. Jika tingkat keinginan untuk perpustakaan itu meningkat, maka tentu saja perpustakaan akan keinginan menyediakan sarana yang lebih. Maka dari itu dinilai lebih terbatas dikarenakan perpustakaan harus membutuhkan dana, sehingga untuk penyediaan kapasitasnya terbilang terbatas. Kegiatan LDKS ini kemudian ditutup dengan pembayatan yang diikuti oleh peserta kegiatan. Halo, kami mau main
Game apa? Game lucu-lucuan. Oke, ayo ikut kami. Ikuti keberagaman kami, keseruan. Jadi peraturannya terboleh ketawa ya guys, teman-temanku sekalian. Peraturannya terboleh ketawa. Siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Siapa? Oke. Buat muka lucu, selucunya. 1, 2, 3. Ya, gantian. Ya, gantian. Bram menang. Ayo Bram. 2, 3. Oke, gantian. Oke. Sama-sama kuat rupanya. Ini final ya. Tidak radam, ganti radam. 1, 2, 3. Halo, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mereview adik-adik OSIS saya. Jadi, ini adalah Prof. Arter. Kita mulai dari sini. Ini adalah leaders Marco. Ini adalah leaders Rainer. Ini adalah leaders Galang. Centilnya mana? Paksa manis. Ini adalah leader Julian. Kayak sedikit. Ini adalah Bang Nes. Dan ini adalah King of 69. Dan yang terakhir siapakah? Sekian dari kami, terima kasih. Ayo, 1, 2, 3. Melalui LDKS, OSIS dan MPK, kita membangun generasi Syuradikara yang cerdas berorganisasi. Sabtu 21 Oktober 2023 dimulai. Yang terhormat Bruder Christianus Ribeiro SPD MPD selaku Kepala SMAK Syuradikara yang dalam hal ini diwakili oleh Pembina MPK Bapak Christianus S. Balun SV. Yang kami hormati Pembina OSIS SMAK Syuradikara Bapak Herman Batena SPD dan terima kasih kepada kita semua yang telah menyukseskan kegiatan ini. Secara khusus kepada Bruder Christianus Ribeiro SPD MPD selaku Kepala SMAK Syuradikara, Wakasek Bidang Kesiswaan SMAK Syuradikara, Pembina OSIS dan Pembina MPK SMAK Syuradikara, para guru pendamping, teman-teman panitia, dan tentunya kami menyampaikan terima kasih secara lebih khusus kepada adik-adik peserta LDKS yang sudah menunjukkan keseriusan, daya juang, pantang menyerah, dan ketulusan dalam mengikuti kegiatan ini. OSIS 68 dan OSIS 69. Inilah akhir dari masa LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Nantikan video selanjutnya pada debat calon kepengurusan OSIS 2023. Ikan lele ikan gurami. Sekian dan terima kasih. Saya Chelsea Dange bersama tim jurnalis muda Syuradikara pamit undur diri. Salam pencipta pahlawan utama. Viva Syuradikara.